hatinya diisi dengan hasud dan kebencian, pasti akan berkata, mana mungkin. Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua, Syekh Akbar Ibn Arabi meyakini jika para sufi atau aulia yang mempunyai makom tertentu dapat bertemu secara langsung dengan Rasulullah SAW. Beliau secara jasad memang telah wafat, akan tetapi beliau hidup dalam alam barzakhnya. Imam Malik bin Anas, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruh halaman 144 berkata, telah sampai kepadaku bahwa ruh bebas pergi kemana ia suka. Perkataan Imam Malik ini juga dikutip oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Adapun kritik Abdul Aziz bin Baz Al-Wahabi bahwa pendapat tersebut lemah, tidak ada artinya sama sekali. Jika pendapat Imam Malik ini untuk ruh secara umum, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW, manusia mulia yang pernah ada di muka bumi ini? Masalah mungkin dan tidaknya bisa bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga saat beliau sudah wafat memang masih diperselisihkan, masih diperselisihkan ulama. Akan tetapi mayoritas ulama menyebutnya mungkin. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah bahwa ulama yang pernah bertemu Rasulullah SAW adalah Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Barizi, Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Al-Yafi'i, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Abi Jamrah. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa karyanya. Secara khusus beliau memaparkan bukti-bukti tentang mungkinnya bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Azabiku semua dimuliakan Allah, Imam An-Nafrawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Fawakihud Dawani itu berkata, sah-sah saja melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga dan tidur, menurut kesepakatan para hufaz hadis. Azabiku semua dimuliakan Allah, yang mereka perselisihkan hanyalah tentang apakah yang dilihat adalah zat Rasulullah SAW yang mulia atau hanya mithal yang menghikayahkan zat beliau. Dalil yang berisi mungkinnya melihat Rasulullah SAW adalah man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah wa la yatamassalu syaitanu bi. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dan syaitan tidak akan mampu menyerupaiku. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Abu Dawud. Azabiku semua dimuliakan Allah, di antara ulama yang menyatakan bisa bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga adalah Al-Qutub, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Imam Asy-Syaikh Muhyiddin bin Arabi, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Mursi, Al-Alamah, Al-Imam An-Nafrawi Al-Maliki dalam Al-Fawakihud Dawani, kemudian Ibnul Hajj Al-Maliki dalam Al-Madkhal, dan Syekh Ulaisi. Al-Imam Asy-Sya'rani berkata, telah sampai kepadaku dari Al-Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dan muridnya, Abul Abbas Al-Mursi dan lain-lain, bahwa mereka mengatakan, andaikan kami terhalang dari melihat Rasulullah SAW sekejap saja, maka kami tidak akan menilai diri kami termasuk dari golongan orang-orang Islam. Azabiku semua, jika ini adalah ucapan salah satu dari aulia, maka imam-imam mujtahidin lebih berhak atas makom ini. Beliau juga berkata, ruh-ruh para mujtahid bisa bertemu dengan ruh Rasulullah SAW adalah bagian dari keramat para aulia. Dan jika para mujtahid bukan aulia, maka di muka bumi ini tidak akan ada aulia selamanya. Asabiku semua yang dimuliakan Allah, dan masyhur berita tentang wali-wali agung yang derajatnya secara meyakinkan di bawah imam-imam mujtahid telah bertemu dengan Rasulullah SAW berulang-ulang kali.
ya. Dan kejadian tersebut juga dibenarkan oleh ulama-ulama semasanya, ya, seperti Al-Imam Abdurrahman Al-Qunawi, Al-Imam Abu Madian, Al-Imam Abu Syu'ud, Al-Imam Ibrahim Ad-Dusuki, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya, Syekh Al-Mursi, Al-Imam Ibrahim Al-Matbuli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ahmad Az-Zawawi, dan lain-lain. Imam Asy-Sya'rani dalam Al-Ajwibatul Mardiyah itu juga berkata, di antara sufi yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam kondisi terjaga adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jili, Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah, Syekh Abdul Rahim Al-Qunawi, Syekh Abu Madian At-Tilmisani, Syekh Muhyiddin bin Arabi, Syekh Abu Su'ud bin Abil Asyair, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Yaqut Al-Arshi, dan sufi-sufi yang aku sebutkan dalam kitab Tabaqatul Auliya. Dan para masyayikh yang pernah aku jumpai, yang pernah bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga adalah Syekh Muhammad bin Daud, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Nuruddin Asy-Syauni, Syekh Ahmad Az-Zawawi, Syekh Ali Al-Khawwas, saudaraku Syekh Abduluddin, Syekh Muhammad As-Sufi, dan Syekh Umar Al-Maghribi, yang wiridnya setiap hari membaca salawat 100.000 kali. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani. Sabiku semua yang dimuliakan Allah, setelah kita mendengar, membaca, kalian melihat komentar dari para ulama ini, maka yang sombong dan hatinya diisi dengan hasud dan kebencian pasti akan berkata, mana mungkin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu. Sabiku semua yang dimuliakan Allah, tidak adakah dalam keinginan kita, ya, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW? Ya, tidak adakah dalam diri kita keinginan ingin dekat dengan Rasulullah SAW? Ya, apabila kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, maka cintailah Rasulullah SAW, ya, dengan mengamalkan apa yang sudah beliau perintahkan, ya, dan memperbanyak sholawat kepada beliau, dengan memperbanyak menyebut nama beliau, ya, dan mabuk dan tenggelam dalam kecintaan kepada beliau. Sabiku semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.